Ini juga bentuknya itu nggak yang lurus gimana-gimana banget, nggak yang lurus langsung dari Prada Denny ya, arsiteknya lulusan Minecraft. Kayak segampang di Minecraft, gua udah jadi arsitek di Dubai. Jadi yang dilihat-lihat tadi itu tuh total untuk menopang di atas guys katanya. Ibu itu nggak yang nopang di atas semua, itu cuman bantuan. Ya memang kalau bantuan itu kan seadanya, kayak lu pernah nggak ngangkat ikut gotong royong gitu, lu cuman gini doang. Oh yes, kembali lagi di segmen Keluh Kesah. Kali ini gue akan membahas tentang komentar-komentar netizen lagi yang berkomentar tentang sebuah pondok pesantren yang ambruk kemarin. Kalian semua udah tahu, yaitu pondok pesantren Al-Qazini. Di sini tentunya gue akan ingin bahas sebuah postingan yang melihatkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2024 itu gimana pondok pesantren ini dibangun. Dari awalnya yang nggak bangunan tingkat menjadi bangunan tingkat gitu. Ya, kita langsung saja lihat cuy. Ini sebuah hal yang tentunya sudah menjadi fakta bagaimana terbentuknya sebuah pondok pesantren Al-Qazini. 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 Ya, ini kita bisa lihat dari 2015 kondisi bangunannya seperti ini ya. Di awalnya tuh depannya itu nggak ada apa-apa guys, parkiran aja. Nah, setelah parkiran aja, di tahun depannya ada kayak atap parkiran. Masih belum ada bangunan yang gimana-gimana, belum ada beton yang terbangun di sana. Masih buat parkiran nih, masih mobil-mobil bagus ada di depannya. Dan 2019, nah mulai ini terjadi tiang-tiang tiba-tiba guys. Tiang-tiang di 2019. Yang tentunya nih tiang ini kalau gua lihat itu sudah berencana ada beberapa lantai, nggak cuma lantai satu. Karena tiangnya ini lumayan gede. Nah, 2019 jalan lagi, ini dia 2021. Jadi di 2021 yang tadinya yang kalian lihat di 2019 itu adalah dua lantai aja guys, dua lantai aja. Ini tiba-tiba nambah menjadi 3 lantai. Dan yang paling menjadi sorotan netizen teman-teman, nah ini tiangnya ini pak. Di 2021 kalian bisa melihat tiang pembantu ada di sini. Kata orang-orang sih ini nggak terlalu berpengaruh tentang kekuatan bangunannya. Gimana bangunan ini menahan satu sama lain. Ini nggak terlalu ngaruh karena sudah ada beton yang menjulang tinggi tadi teman-teman. Tapi menurut netizen lainnya juga, ini nggak sekecil ini juga, harusnya bisa dibuat lebih gede, besinya nggak sekecil itu juga. Nantilah kita akan bahas gimana komentar dari netizen teman-teman. 2022 sudah disemen ya besi yang tadi kalian lihat, yang rangka-rangka itu udah menjadi sebuah beton tiang gini guys. Dan gua lihat dari sini juga bentuknya itu nggak yang lurus gimana-gimana banget, nggak yang lurus langsung menjulang gitu, ada menggok dikit gitu guys. Ini ujung yang sudut atas yang di lantai 3 sama sudut yang lantai 2 itu nggak ketemu gitu cok. Apakah ini memang arsiteknya sengaja membentuk seperti ini biar estetik atau emang nggak bisa aja gitu? Gua juga kurang ngerti bangunan, tapi kalian bisa nilai sendiri lah. Ini intinya sebuah fakta ya. Tapi gua nggak tahu apakah ini yang roboh sekarang atau ini bangunan yang di depannya. Sepertinya ini bangunan yang di depannya. Cuman kita bisa lihat bagaimana konstruksinya dari awal dibangun sampai sekarang gitu. Jadi bisa dijadikan gambaran gitu guys. Nah, 2023 tiba-tiba menjadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, teman-teman. Jadi bangunan ini dibilang bangunan tumbuh, kata-kata konstruksinya itu bangunan tumbuh, guys. Bangunan tumbuh tuh yang memang dirancang dari awal, sedikit nambah lagi gitu, Cok. Ya, beginilah akhirnya ya. Tuh, ini beton-beton yang tadi. 2024 yang masih sama seperti 2023 dan akhirnya 2025 sekarang seperti ini. Nah, dari 2015 tadi sampai 2024 kalian bisa lihat gimana awal membangunnya Ponpes ini. Ya walaupun ini bukan gedung yang roboh, tapi kalian bisa menilai sendiri. Jadi memang bukan dirancang kayak satu set gitu, di arsitek dibangun langsung lantai 4 gitu, enggak cuy. Dari awal bahkan ini cuma parkiran ya, tempat kosong dan dibangun atapnya lalu tumbuh sampai lantai 4. Oke, kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen. Yang pertama, asik. Dari Murtiwin. Nah, ini Murtiwin coy ya.
Saya kontraktor yang sering banget ditawari proyek-proyek bantuan pemerintah untuk ponpes. Tapi selalu kami tolak. Selain banyak risiko, juga prosesnya sangat di luar nurul katanya. Tidak perlu diterangkan panjang lebar, hanya yang pasti kadang para kontraktor tidak dapat berbuat banyak selain menyelesaikan target yang sudah ditenderkan. Kalian nggak bisa bilang ini si Murtiwin ini sok tahu Pak, dia nih kontraktor bro, dia bekerja sebagai ya membangun-bangun gedung gitu cok, anjir. Nah dia bilang itu nggak bisa berbuat banyak karena emang data dari tendernya seperti itu, nggak salah juga kan, ya memang harus dibangun seperti itu. Lu mau nambah-nambahin gimana ya nambah budget cok, lu mau bayar kan enggak anjing. Soal keselamatan hanya Tuhan yang tahu katanya. Dulu berduka cita bagi para korban. Semoga menjadi pelajaran bagi para pekanum dan kontraktor. Selamatan di atas segalanya, teman-teman. Makanya dia itu selalu nolak. Mungkin ya dia nggak mau ngambil resiko nanti kejadian kayak gini lagi ke depannya. Dari Zikro 28, aku pernah mondok, bahkan 7 tahun di 3 pesantren berbeda. Anjay, keren banget nih si Zikro mendapatkan label pesantren di 3 tempat yang berbeda. Kuakui kadang pondok itu lebih mengutamakan kuantitas santri. Di atas luas tanah hanya bisa memuat 100 santri, terkadang bangunan ditinggikan agar bisa menerima santri lebih banyak lagi. Wow. Pesanku buat semua pondok pesantren di Indonesia, kalian tidak akan terlihat buruk hanya karena jumlah santri kalian lebih sedikit dibanding pondok lain. Kualitas itu bisa juga menjadi sebuah daya tarik bagi pesantren-pesantren ya guys. Nggak cuman berapa jumlah santrinya, ya kalau santri sampai ribuan ini pondok bagus, nggak juga gitu maksudnya si Zikro ini guys. Fokus ke kualitas kan ya, kualitas pendidikan, kualitas lingkungan, dan berikan ruang santri Anda untuk menggali potensi yang mereka miliki. Keren Zikro, luar biasa ya. Dari Parada Denny, ya, arsiteknya lulusan Minecraft. Ini nggak main keren juga coy, ini kalau bisa kayak segampang di Minecraft, gua udah jadi arsitek di Dubai mungkin coy. Dari Rizka Andani 18, aku cuma ibu rumah tangga yang nggak ngerti pertukangan katanya. Dia ikut komen aja guys. Tapi lihat itu cuma tiang berisi besi kawat kecil-kecil kayak gitu menopang 3 lantai. Nah, kayak nada bingung gitu. Apa yang ada di otak mereka pas bikin asik. Jadi yang dilihat tadi itu tuh total untuk menopang di atas guys katanya. Ibu itu nggak yang nopang di atas semua, itu cuma bantuan. Ya memang kalau bantuan itu kan seadanya, kayak lu pernah nggak ngangkat ikut gotong royong gitu, lu cuman gini doang, padahal nggak ngangkat. Nah gitu fungsinya cok. Tiang semungil itu harus berkelahi dengan bangunan 4 lantai. Ini kayak lirik lagu ya. Tiang semungil itu harus berkelahi. Nggak bisa juga, kepanjangan goblok. Nah itu dia tadi beberapa komentar dari netizen teman-teman ya. Kalian mungkin bisa menilai apakah komentar-komentar dari teman-teman netizen ini ya mewakilkan perasaan kalian, atau kalau kalian punya pendapat lain tentu kalian bisa komen di kolom komentar video ini teman-teman. Itu aja dari gua, thank you semuanya. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Sampai jumpa di keluh kesah teman-teman yang lainnya.